Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nurhalifa. Saya berasal dari Universitas Indraprasta PGRI, Fakultas Pendidikan Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai modul ajar matematika, yaitu fungsi, komposisi, dan inverse. Yang pertama, ada informasi umum mengenai modul ajar sendiri, yaitu yang pertama ada identitas. Nama penyusun Wahyu Nurhalifa, Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Kota Magelang, mata pelajaran matematika, kelas atau fase kelas 11 atau F, materi pokok komposisi fungsi dan fungsi inverse, submateri komposisi fungsi dan fungsi inverse. Alokasi waktunya yaitu 6 jam pelajaran kali 45 menit atau 2 kali pertemuan. Selanjutnya yaitu ada capaian pembelajaran. Di akhir fase F, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi komposisi dan inverse, seperti memahami konsep komposisi fungsi, menghitung komposisi fungsi, memahami konsep inverse fungsi, menghitung inverse fungsi, menerapkan komposisi fungsi dan inverse dan masalah mengenai sifat. Kemudian ada kompetensi awal, yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah dalam komposisi fungsi dan inverse seperti memahami konsep domain dan ring menggunakan aljabar dasar. Slide selanjutnya yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada mandiri, gotong royong, bernalar, kritis. Mandiri, peserta didik mempunyai kesadaran untuk fokus, aktif, dan bersungguh-sungguh dalam kegiatan pembelajaran. Gotong royong, yaitu peserta didik dapat saling peduli, berbagi, dan berkolaborasi dalam kegiatan diskusi pembelajaran. Bernalar kritis, yaitu peserta didik memproses dan menganalisis informasi yang diperoleh dalam pembelajaran sampai mampu merefleksikan kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Kemudian ada sarana prasarana, yaitu seperti alat yang digunakan untuk kita sebagai guru dalam pembelajaran, yaitu ada laptop, proyektor, kabel HDMI, speaker, spidol, dan alat tulis. Kemudian ada target peserta didik, yaitu tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Kemudian model pembelajaran yaitu model problem based learning atau PBL. Kemudian metode dan pendekatan pelajaran. Yang pertama, metode pembelajaran, ada diskusi, penugasan, tanya jawab, dan presentasi. Dan yang kedua yaitu ada pendekatan yaitu dalam konseptual. Kemudian ada sumber belajar. Sumber belajar yang kita ambil itu bisa dari bahan ajar, media pembelajaran, buku pegangan siswa, dan buku pegangan guru. Kemudian ada komponen intinya, yaitu kayak tujuan pembelajaran, melakukan prosedur menentukan fungsi jika diketahui fungsi komposisinya. Pertanyaan pematik, apakah Anda dapat menentukan nilai fungsi komposisi? Apakah Anda dapat menentukan fungsi jika diketahui fungsi komposisinya? Kemudian persiapan pembelajaran. Guru melakukan analisa hasil asesmen pertemuan 1 untuk refleksi dan memberikan umpan balik. Guru menyiapkan bahan tayang PPT materi nilai fungsi komposisi. Kemudian ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini terdapat pendahuluan, kemudian inti, dan penutup. Di dalam pendahuluan itu terdapat guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dan peserta didik berdoa sebelum mulai pembelajaran. Kemudian guru mengkondisikan kegiatan kelas dan kehadiran peserta didik. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi yang akan dipelajari. Kemudian inti, yaitu guru
menjelaskan materi yang akan disampaikan, dan yang terakhir itu ada penutup. Guru melakukan refleksi dan mengambil LKPD dan mengucap kesalahan penutup. Seperti itu di pertemuan 1 dan 2. Di pertemuan yang kedua itu guru memberikan soal latihan kepada murid atau siswa. Kemudian di bagian F yaitu ada penilaian. Di dalam penilaian tersebut ada 3 jenis, yaitu diagnostik kognitif dan non-kognitif, formatif dan sumatif. Dalam bentuknya yaitu profil pelajar Pancasila, penilaian diri, tertulis jawaban singkat, LKPD, akhir semester, diskusi di kelas, refleksi. Kemudian ada pengayaan dan remedial. Untuk pengayaan yaitu bagi peserta didik yang sudah mencapai nilai ketuntasan diberikan pembelajaran pengayaan sebagai berikut. A. Peserta didik yang mencapai nilai melebihi ketuntasan dan kurang dari maksimum diberikan materi masih dalam cakupan materi pembelajaran dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan. Sedangkan yang untuk nilainya melebihi maksimum diberikan materi melebihi cakupan materi pembelajaran dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan. Dan untuk remedial sendiri yaitu pertama, pembelajaran remedial dilakukan bagi peserta didik yang capaian pembelajarannya belum tuntas. Yang kedua, tahapan pembelajaran remedial dilaksanakan melalui remedial teaching atau klasikal atau tutor sebaya atau tugas, dan diakhiri dengan tes atau non-tes. Kemudian yang ketiga yaitu tes remedial dilakukan sebanyak 2 kali, dan apabila selama 2 kali remedial belum mencapai tuntas, maka remedial akan dalam bentuk penugasan tanpa tes. Kemudian ada refleksi siswa dan guru. Refleksi guru, apakah pembelajaran yang dilakukan itu sesuai dengan apa yang direncanakan, dan apa model PBL dengan pendekatan konseptual dapat meningkatkan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran matematika. Sedangkan refleksi murid sendiri yaitu apakah kalian memahami konsep materi yang dipelajari hari ini, kemudian apakah LKPD membantu kalian memahami materi hari ini. Kemudian terdapat lampiran. Yang pertama itu ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, ini itu kita berikan di pertemuan kedua atau pertemuan terakhir, sehingga kita sendiri dapat mengetahui kemampuan siswa. Kemudian untuk penilaiannya LKPD sendiri ada 4 skor. Yang pertama, skor 1 itu jika terisi namun tidak benar atau benar sekitar kurang dari sama dengan 25%. Akan skor 2 yaitu terisi benar sekitar lebih dari 25% namun kurang dari sama dengan 65%. Nilai 3 yaitu sekitar terisi benar lebih dari 65% kurang dari sama dengan 85%, dan skor 4 jika terisi benar sekitar lebih dari 85% atau mendekati sempurna. Untuk lampiran yang kedua yaitu ada bahan pembelajaran. Di sini guru memberikan materi kepada siswa melalui media seperti PowerPoint atau Word atau sebagainya, sehingga memudahkan siswa untuk mempelajarinya kembali. Kemudian ada soal penilaian. Nah, soal ini ditujukan kepada siswa agar guru sendiri dapat mengetahui kemampuan siswa itu sejauh mana. Dan kemudian ada kisi-kisi. Kisi-kisi ini diberikan ketika mau ujian sehingga siswa dapat belajar dengan mudah. Kemudian ada penilaian sikap atau profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada penilaian sikap tersendiri mengenai seperti tadi kayak gotong royong, bernalar kritis, dan mandiri. Itu ada keterangan belum berkembang, mulai berkembang, atau sudah berkembang sesuai harapan, sehingga siswa dapat
menjalankan belajarnya itu sesuai dengan kelompok atau mandiri gitu sosialnya. Kemudian ada daftar pustaka. Nah, untuk daftar pustaka sendiri yaitu pertama dari Susanto Diki dan kawan-kawan tahun 2021 matematika untuk SMA atau SMK kelas 10 Jakarta Pusat, kurikulum dan perbukuan. Yang kedua yaitu Edianto Arif dan Harsasi Maya 2022 matematika SMK atau MAK kelas 11 Jakarta PT Erlangga. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.